Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miswardi, NIM 18073064 dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah metode mengajar khusus. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang diferensial atau yang biasa kita sebut dengan gardan. Diferensial atau gardan itu terdiri dari dua bagian yang besar. Yang pertama itu final gear dan differential gear. Seperti yang kita lihat, final gear yang terdiri dari perkaitan antara drive pinion gear dengan ring gear yang fungsinya untuk memperbesar momen putar dan merubah arah putaran sebesar 90 derajat. Yang kedua yaitu differential gear. Differential gear ini terdiri dari perkaitan antara roda gigi pinion gear dengan side gear yang berfungsi untuk membedakan putaran roda kiri dan roda kanan pada saat kendaraan tersebut berbelok, supaya kendaraan tidak mengalami keausan ban atau habis ban sebelah. Kita lanjut kepada fungsi dari diferensial itu sendiri. Diferensial memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama yaitu membedakan putaran antara roda kiri dan roda kanan pada saat kendaraan akan berbelok. Jadi pada saat kendaraan berbelok antara roda kiri dan roda kanan pasti ada perbedaan putaran. Jika kendaraan berbelok ke arah kiri, maka otomatis roda kanan akan berputar lebih banyak daripada roda kiri. Yang kedua yaitu untuk mereduksi putaran untuk menghasilkan momen yang besar. Pada diferensial ini juga berfungsi untuk agar tenaga dari kendaraan tersebut lebih tinggi. Yang ketiga yaitu merubah arah putaran sebesar 90 derajat terhadap putaran asal. Putaran asal maksudnya itu merubah arah putaran dari poros propeller menuju ke poros akhir atau shaft end. Selanjutnya yaitu kita lanjut kepada cara kerja differential gear. Cara kerja differential gear ini terdapat ada dua cara. Yang pertama itu pada saat jalan lurus dan yang kedua pada saat berbelok. Pertama pada saat jalan lurus. Selama kendaraan berjalan lurus, poros roda-roda belakang akan diputar oleh drive pinion melalui ring gear differential case. Roda-roda gigi differential pinion shaft, roda-roda gigi differential pinion, gigi side gear tidak berputar, tetap terbawa ke dalam putaran ring gear. Dengan demikian, putaran pada roda kiri dan roda kanan sama, sehingga mobil akan berjalan lurus ke depan tanpa ada perbedaan putaran antara roda kiri dan roda kanan. Yang kedua yaitu pada saat kendaraan berbelok. Pada saat kendaraan berbelok ke kiri, tahanan roda kiri lebih besar daripada tahanan roda kanan. Akibatnya putaran roda kanan otomatis akan lebih banyak dari putaran roda kiri. Apabila differential case berputar selama ring gear, maka pinion akan berputar pada porosnya dan juga bergerak mengelilingi side gear sebelah kiri, sehingga putaran side gear sebelah kanan bertambah, yang mana jumlah putaran side gear satunya adalah 2 kali putaran ring gear. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa putaran rata-rata kedua dengan putaran ring gear. Selanjutnya itu ada beberapa kerusakan yang ada pada diferensial. Yang pertama dinamakan dengan backlash. Backlash ini adalah kekocakan atau kerenggangan ataupun jarak bebas antara perkaitan antara dua roda gigi, yang mana perkaitan antara pinion gear dan ring gear. Jika kedua roda gigi ini memiliki jarak, maka jarak inilah yang dinamakan dengan backlash. Pada diferensial, backlash diukur atau diperiksa pada perkaitan antara ring gear dengan drive pinion gear, antara side gear dan juga dengan pinion gear. Jadi ada dua pengukuran untuk pengukuran backlash. Preload atau beban mula adalah beban awal yang ditanggung oleh unit penggerak sebelum
menggerakkan unit atau komponen lain. Pada diferensial, preload atau beban mula diukur atau diperiksa 2 kali, yaitu preload awal dan preload akhir atau preload total. Preload awal pada saat drive pinion gear telah terpasang pada differential carrier, sedangkan preload akhir pada saat semua komponen telah terpasang pada differential carrier. Selanjutnya yaitu run out. Run out adalah keolengan atau besarnya simpangan pada saat komponen diputar. Jadi saat diferensial ini digerakkan atau diputar, jika ada keolengan atau tidak berputar bagus, maka disinilah yang dinamakan dengan run out. Pada diferensial, run out diukur atau diperiksa pada flange penyambung dan pada ring gear. Selanjutnya kita masuk kepada komponen gardan. Gardan itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama atau komponen utamanya itu adalah pinion gear atau bevel pinion. Yang pinion ini berkaitan langsung dengan ring gear. Selanjutnya ada yaitu differential pinion carrier. Selanjutnya ada differential cage. Ini. Selanjutnya ada stud yang menghubungkan antara differential pinion carrier antara yang satu dengan yang lainnya, yang ini. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya itu perawatan komponen pada diferensial. Yang pertama yaitu gasket. Sebagai bagian untuk menghambat kebocoran oli gardan, bagian ini juga sangat penting. Kalau terdapat kebocoran, maka akan mengakibatkan pelumasan pada gigi gardan tidak sempurna. Maka akhirnya kerusakan akan terjadi pada gigi gardan. Sebaiknya gunakan gasket yang standar atau kertas gambar. Jangan menggunakan karton tebal. Gunakanlah yang standar saja. Yang kedua yaitu rail axle housing. Bagian ini dapat dikatakan sebagai tumpuan berat muatan mobil, karena letaknya di bagian roda belakang, khususnya pada mobil muatan atau minibus. Pada minibus, jarang ditemukan bagian ini bengkok. Kalaupun terjadi bengkok, maka hal itu disebabkan oleh tabrakan. Pada truk sering ditemukan bagian ini bengkok. Hal ini disebabkan oleh muatan yang melebihi kapasitasnya. Bengkoknya pada bagian ini akan merusak as roda, bahkan merusak pula gigi gardan. Selanjutnya ada differential carrier. Differential carrier dipasangkan pada bagian ini untuk penyetelan ulang atau pergantian gigi. Pergantian gigi baru, bagian ini dilepaskan dari differential housing. Setelah dibersihkan dari sisa-sisa oli, lalu dipasangkan pada tanggem. Untuk membongkar dan menyetel bagian ini perlu petunjuk khusus. Yang keempat itu bagian dari differential carrier. Bagian dari differential carrier ini untuk mengancing salah sisi dari bearing ring gear. Bulir pada bagian ini memudahkan montir menyeta bidang singgung dengan drive pinion. Hasil penyetelan dari bagian ini tidak bisa langsung jadi, karena kalau tampak bidang yang bersinggungan tidak baik, maka penyetelan harus diulangi dari pertama lagi, yaitu melepaskan drive shaft. Ini hanya sekedar suatu gambaran singkat rumitnya penyetelan diferensial mobil. Selanjutnya yaitu differential ring gear and drive pinion gear kit. Dinamakan kit karena untuk memperbaiki diferensial cukup dengan mengganti bagian-bagian ini. Pada beberapa merek mobil banyak barang tiruan. Harganya selisih jauh. Walaupun tidak semua barang tiruan itu buruk, namun perlu berhati-hati untuk membeli kit ini. Maka untuk lebih amannya lagi, kendaraan bawa ke bengkel dealer karena mereka akan memasangkan yang orisinil dan memberikan jaminan untuk suatu jangka waktu atau kilometer tertentu. Karena harga kit diferensial itu mahal, maka sangat disarankan untuk tidak mudah memutuskan atau membongkar
kalau mendengar suatu gejala bunyi atau suatu gejala tertentu yang terjadi pada diferensial tersebut. Untuk memastikan lebih baik, sebaiknya jalankan mobil pada jalan datar pada sampai kecepatan 40 sampai 80 km per jam. Perhatikanlah kalau gigi dan rusak, maka pada setiap menambah kecepatan pasti ada bunyi waktu melepaskan pedal gas. Model bunyi pertama hilang dan muncul model bunyi kedua. Begitu selanjutnya jika ada terjadi kesalahan atau kerusakan pada diferensial. Cukup sekian materi untuk diferensial atau gardan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.